Halo pemirsa Pojok Bebas Channel di mana saja kalian berada. Kembali jumpa lagi dengan saya Ardi Fantur di acara Pojok Ngalor Ngidul. Kali ini kita tidak asal ngomong, tapi kita akan ngalor ngidul sejenak bersama seseorang. Dia bukan orang-orangan karena dia punya rasa cinta terhadap kebudayaan Manggarai. Selamat malam Pak Donatus Nador. Selamat malam Pak Ardi. Oke, setelah lama tak bersua, kita bersua lagi di udara di acara Ngalor Ngidul. Kali ini kita akan bahas atau ngalor ngidul soal permainan tradisional Manggarai atau permainan rakyat. Di tengah arus kemajuan atau modernitas, kemajuan di bidang teknologi, terutama gadget dan digital, anak-anak sekarang lebih cenderung memegang HP seharian daripada bermain di luar rumah. Ini dilihat sebagai satu bahaya untuk masa depan anak-anak. Karena masa saya dulu tidak ada HP, masa Pak Donatus juga tidak ada HP. Yang ada adalah kita ke hutan-hutan atau ke lapangan bermain bersama. Ini juga sangat berpengaruh terhadap sosialisasi atau perkembangan mental anak untuk selanjutnya. Nah, menurut pengamatan Pak Donatus, bagaimana sih peran atau posisi permainan rakyat, permainan tradisional Manggarai di tengah era yang makin canggih saat ini? Terima kasih Pak Ardi. Enak kita ngomongin tentang permainan pada situasi saat ini, Ya. sehingga kita bisa membedakan, merasakan perbedaan di masa kita dulu dan sekarang. Di masa kita dulu ya kaya dengan permainan-permainan rakyat ya. Situasinya juga sangat sangat mendukung. Kampung berbentuk lingkaran rumah bersama-sama menghadap ke tengah, sehingga apa yang disebut tengah ada lapangan natas. Apa yang disebut natas itu menjadi ruang bersama ya, ruang sosialisasi bertemu, dan di situ kita bermain. Banyak sekali ya permainan-permainan yang kita mainkan, tinggal kita pilih dengan bahagia sekali ya. Ya. Dan itu permainan itu banyak macamnya. Sebut misalnya yang saya pernah alami dulu, main kuda kayu ya. Kuda kayu yang intinya permainan ini nanti ketika lawan kita itu kan dia akan menjadi kudanya, kita tunggangin dia. Kalau dia kalah ya, begitu sebaliknya, jadi 1 lawan 1. Ada juga jadi itu sanksi, semacam sanksi. Ya, tapi di situ ya kekuatan kita terbentuk ya, kekuatan ketangkasan dan kelincahan. Ada juga permainan gasing ya, ketika kita beranjak sedikit bisa memainkan permainan yang terbuat dari kayu, dibikin gasing. Itu ya pakimangka ya. Pakimangka. Oke. Nah, itu rame itu ya. Musimnya pada saat musim kemarau biasanya. Buka kebun ya. Orang tua sampai di tempat kerja di buka lahan itu ketemu kayu yang bagus, mereka bikin gasing pulang oleh-oleh untuk anaknya. Dan saat itulah kita bermain gasing. Itu seru ya. Seru dan dulu itu anak-anak mintanya bukan mainan yang dari mall, bukan dari toko ya, tapi dari kayu yang sudah diolah menjadi gasing. Dan itu seru main itu. Bagaimana kita bidik gasing lawan yang sedang berputar, kita hantam dengan gasing kita. Kalau gasing kita yang duduk dan berputar di situ dan gasing lawan itu terpental dan langsung mati, itu dihitung kita yang menang. Jadi sejak kecil sudah dilatih sportivitas dan ketepatan, kelincahan dan lain sebagainya. Walaupun sebagai anak kecil mungkin nangis dulu ya, pertama kalau kalah gitu. Nah, terus ada permainan yang melibatkan banyak orang, misalnya permainan dalam bahasa Indonesia main tenggara ya, tapi sorosan. Biasanya malam hari ya.
bulan purnama. Tepuk mentala. Ya, jadi melibatkan banyak orang ini juga bagus ya, kekuatan fisik ya. Jadi ternyata permainan-permainan itu sangat mempengaruhi perkembangan mental kita, Mental karakter anak, ya. kita. Bagaimana kebersamaan itu dibangun dari sebuah bentuk permainan. Kalau kita bandingkan sekarang, anak sekarang semakin masuk ke dalam dirinya, karena dia hanya bermain dengan game, gadget, iya. Ya, ini berbahaya ya. Game virtual, Game virtual, tapi dia susah sosialisasi ke teman yang nyata gitu loh. Jadi beda pada masa kita betul-betul membangun sebuah rasa kebersamaan itu, kebersamaan ya. Sehingga saat kita kecil dan kita ingat lagi itu, teman-teman sepermainan kita tuh susah dilupakan. Iya, menjadi kenangan tersendiri untuk kita. Dan bagaimana pentingnya permainan itu ya, sekarang ini saya pernah ke suatu tempat di Jawa ya. Tempat di Jawa, di situ ada nama tempat yang disebut papringan, bambu. Dan tempat itu dikelola oleh anak muda yang tadinya sebuah gunung di belakang desa, kampung. Mereka olah jadi tempat pasar ya, setiap pekan kliwon istilahnya. Pasar rakyat ya. Pasar rakyat. Mereka tata sekian, orang yang masuk ke situ belanjanya pakai papring itu. Yang sudah, kalau kita masuk kita beli dulu papringnya, nanti di dalam kita belanja pakai itu. Bukan pakai uang. Bukan pakai uang. Jadi semua bambu itu jadi aksesoris yang bisa kita bawa pulang. Bisa juga tempat belanjaan kita pakai itu. Tapi intinya mau sampaikan bahwa di dalam tempat itu ada berbagai tempat bermain. Tempat bermainnya bermain tradisional. Dan ada imbalannya. Ada kolam buatannya untuk ada pasir gunduk dan lain. Pokoknya main-main kita zaman dulu. Dan yang merancang ini, yang mengkonsep ini orang Thailand. Dia studi tentang permainan orang-orang Indonesia. Lalu dia orang luar malah ya. Jadi di situ kita melihat bagaimana permainan Indonesia sebenarnya sangat Pancasila sebenarnya. Jadi karakter itu sebenarnya yang di resume atau di dalam sila-sila Pancasila itu. Karena itu orang Thailand itu membangkitkan nilai-nilai itu lewat permainan itu. Sementara kita orang Indonesia sendiri melupakan permainan itu. Jadi itu dilestarikan dengan cara seperti itu ya. Jadi ya, dan permainan itu sebenarnya memerdekakan, dan kita mengajar sangat senang. Karena itu memang permainan yang sesungguhnya itu memerdekakan kita. Dan masa anak-anak seharusnya memang tidak dijejali dengan pelajaran yang seharian ya. Jadi, tetapi dengan permainan seharusnya. Kalau permainan ini soal manfaat permainan. Kalau permainan, saya lihat permainan game anak-anak itu menguras emosi dan akan membentuk anak-anak menjadi anak-anak yang emosional. Tapi permainan yang kita hayati dulu memang memerdekakan, membebaskan, dan tidak menguras emosi tapi happy. Pekakan lingkungan sekitar ya. Kalau anak-anak yang gamer kan sekarang menjadi terkurung ya. Terkurung. Dan bayangkan, saya pernah amati permainan zombie ya. Zombie itu permainan digital ya. Zombie itu sasarannya memakan otak manusia. Bagaimana menghindari kita lawan zombie itu, dia keluar dari kubur, kita mati, tapi kemudian dia semakin banyak. Ketika ada satu lolos dan masuk ke wilayah kita, dia akan makan otak kita. Ini menyimbolkan bahwa permainan itu akan menggiring kita pada sebuah titik tertentu sehingga kita menjadi emosional. Jadi, ya itulah bahaya permainan game. Maka orang Thailand tadi itu membangkitkan kembali permainan tradisional. Ini loh yang bagus ya untuk anak-anak. Jadi game itu merusak mental, bukan justru membuat mental anak itu menjadi bagus ya. Iya. Jadi ya saya pikir memang harus kita menghidupkan permainan tradisional ya. Karena di situ ada nilai-nilai yang sangat luar biasa yang kita lakukan, yang akan membentuk anak-anak itu menjadi anak-anak Indonesia yang Pancasila, yang gembira, yang
bisa bisa bersosialisasi, bersosialisasi ya. yang mentalnya Ya, sehat, kita sehat juga dan, sportif, eh, sportivitasnya dalam hal apa saja dalam perkembangannya dia iya, bisa itu tumbuh dengan baik, iya, gitu ya. Bukan anak yang menjadi anak yang suka menyendiri, emosional, emosional ya. ya tertutup, Ya, itu tidak bisa bergaul. tidak bisa bergaul. Dan ini tantangan kita semua ya ke depannya. Hmm. Tantangan pemerintah, tantangan orang tua, nah, tantangan kita semua lah bagaimana ya, ya kita akhirnya menjadi rindu dengan permainan-permainan yang dulu. Ya. Nah, tapi apakah itu tidak bisa teratas gitu? Ya buat ruang bermainnya seperti yang Nah, Thailand. ini ruang bermain. Ruang bermain. Apakah kesulitan sekarang karena kan anak-anak sekarang mungkin dia melihat tidak ada lapangan untuk dia bermain dan dia lebih memilih sehingga dia lebih memilih game digital, atau karena apa faktor kemajuan alat-alat canggih, handphone dan lain sebagainya, iPad dan lain sebagainya membuat dia cenderung memilih itu daripada bermain di lapangan. Ya banyak faktor Bisa sebenarnya. ya. Banyak faktor sebenarnya kenapa. Bisa jadi juga karena orang tuanya lebih Nggak diarahin. lebih nyaman dengan memberikan alat yang bernama gadget itu ke anaknya. Lebih nyaman, sehingga orang tua juga lebih nyaman dalam tanda kutip untuk bisa Nggak khawatir kalau dia main di luar. karena sekarang kan serba khawatir orang tua, tapi sebenarnya itu bukan menjadi tantangan. Tetap dibuka ruang bermain itu untuk anak-anak, karena bagaimanapun mereka harus bisa membangun karakter kebersamaan itu. Ya. Oke, pemirsa Ngalor Ngidul, bagi pemirsa yang punya ruang untuk bermain, arahkanlah anak-anak Anda untuk bermain sesukanya, sepuasnya dengan memanfaatkan permainan-permainan tradisional, permainan-permainan rakyat. Bagi anak-anak di kota yang tidak punya ruang, carilah ruang atau berkreasilah untuk mencari ruang. Jangan terkurung di dalam rumah, jangan terkurung di dalam suatu ruangan di mana Anda memanfaatkan gadget, laptop ataupun iPad untuk bermain game seorang diri. Itu sangat berbahaya. Sampai jumpa di pojok Ngalor Ngidul